عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Dan juga al-mukarram Ki Haji Muhammad Bazar Al-Badari, al-mukarram Ki Haji Zainuri, dan juga yang kami hormati kepada Ketua BMI Kecamatan Matraman sekaligus merangkap Ketua Masjid Jami Al-Mubarak Al-Mukarram Bapak Haji Rahman Iroyo, Masya Allah betul hayati. Doakan beliau diberikan kesehatan selalu, berkah dalam hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga pengurus DMI lainnya yaitu Al-Ustaz Haji Agus Azhari, Al-Ustaz Haji Azhari Yaqub Malik, Al-Ustaz Haji Lili Sudrajat, Al-Ustaz Bah Mukhtar Imam, Al-Ustaz Bagus Bukhari dari Kebun Magis, dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rawadin, dan pengurus jami lainnya yang akan disebut satu persatu, gak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau, dan juga para asatidz dan para asatijah yang akan disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau, dan juga kepada hadirin Bapak pengurus Masjid Musholah Kecamatan Matraman, subuh gabungan Kecamatan Matraman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga di pagi yang ceria ini alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjuti dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat Kitabul Fatihah kita doakan khususnya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, saudara kita yang ada tolat, dan wabil khusus jamaah subuh gabungan Kecamatan Matraman yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan dalam kuburnya yaitu radha min riyadil jannah. Dengan wasilah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara kita, sedang ada tolak khusus jamaah subuh gabungan Kecamatan Matraman yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah hadhihi wa li kulli salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin min qabul syai' wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti bersama-sama pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah. Kepadanya kami persilakan tafadhol bil masyhur.
إلهامنا بوجود المصطفى الهادي عليك صلوات الله عليك جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الله يا ولد مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بجاه يا إلهي مرحبا مرحبا يا نور bersama putranya yang caleg ya, yaitu dari dari ketua DKM Masjid Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan wa marhaban wa makaram al-Ustaz Muhammad Kiai Haji Bazar Al-Badri. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari DKM Masjid Al-Mubarak yang diwakili oleh Al-Ustaz Agus Sani. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para atas sebagai wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Badri, Kiai Haji Zakir Umar LC, Ustaz Ikhwan Sidik, Ustaz Agus Al-Hari, Ustaz Jainuri, Bapak Edi Haryanto, para alim ulama lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada Ketua Masjid dan Mushola se-Kecamatan Matraman, Jamaah Masjid Al-Mubarak yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, sholat subuh berjamaah se-Kecamatan Matraman yang berada pada malam hari berkatakan di Masjid Al-Mubarak. Kami mewakili atas nama DKM Masjid Al-Mubarak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak jamaah wasilah subuh se-Kecamatan Matraman. Kiranya beliau dalam keadaan kurang sehat, kita doakan agar beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, permohonan maaf apabila kami atas nama DKM Masjid Al-Mubarak di dalam kesempatan hari ini wasilah subuh gabungan ada kekurangan di sana sini, baik tempat konsumsi dan lainnya. Kiranya kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan disampaikan oleh yaitu mewakili Ketua DKM Masjid Al-Mubarak Ustaz Agus Sani. Selanjutnya marilah kita dengarkan yaitu ceramah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut saja. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pakai ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, nggak bertele-tele.
Mari kami dengarkan yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi nabi. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al ahwali muqtahami faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la qaram wa barakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat war rahmat wa bi fadli sadat Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa al-alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para asatiz, Ustaz Haji Mukhtar Imam, Al-Ustaz Azhari, dan tidak lupa juga pengurus Masjid Al-Mubarak sekaligus sebagai Ketua DMI Kecamatan Matraman Bapak Haji Rahmat Iroyo, para asatidz lainnya yang mohon maaf dengan tidak menyebut nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Matta'anallah biduni hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa qassarallah bi amsalihim, amin ya rabbal alamin. Juga yang hadir tengah-tengah kita siapa namanya? Rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Kita bersyukur pada Allah di waktu yang seperti ini, di saat orang terlena dengan nikmatnya dunia, para jemaah digerakkan kakinya oleh Allah menuju tempat yang berkah ini untuk mengikuti acara yang penuh keberkahan. Karena tidak disebut di satu tempat nama Allah dan nama Nabi kecuali tempat itu jadi barokah. Perayaan Maulid tidak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal saja. Bahkan di wilayah kita ini Sejabodetabek mendekati bulan Rajab masih Maulid. Terkadang ada yang bikin Maulid gabungan, Maulid dan Isra Mi'raj. Jadi nggak repot ngeluarin duitnya, katanya. Padahal sebenarnya kalau bikin Maulid insya Allah duitnya Allah udah siapin. Cuman tinggal kita yakin sama Allah atau tidak, ikhtiarnya gitu aja. Acara Maulid nggak bisa dikatakan acara sederhana, pasti besar. Karena yang diperingati lebih besar, betul nggak? Ini abis ini kita makan soto nih. Biasanya sih abis ya. Sedih ya. Libur. Nanti libur ya kita. Mau nggak? Maunya loh. Masya Allah, tabarakallah. Acara Maulid isinya itu kan menceritakan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad. Kata ulama di antaranya Al-Imam Suyuti rahimahullah pernah ditanya tentang peringatan Maulid. Beliau menyatakan yang namanya Maulid itu
Imam Suyuti rahimahullah menyatakan maulid itu adalah perkumpulan manusia nih kayak kita kumpul nih. Setelah berkumpul wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Di dalamnya dibacakan ayat Al-Qur'an. Wa qira'atu fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sampai saat wafatnya Nabi Muhammad dibicarakan dalam kitab Maulid yang tadi sudah kita baca. Setelah itu jemaah yang hadir diberikan sajian makanan, minuman yang tujuannya menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan acara Maulid ini jangan menanyakan tentang dalil yang sahih. Pikirkan hati kita supaya jadi hati yang sahih, itu aja. Sebab kumpul seperti ini sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya pamandan Nabi Muhammad SAW sehingga usia 60 aja gigi udah pada apa? Copot, rontok. Ketawa juga ada angin yang masuk. Ya, karena ada gigi yang apa? Yang rontok, yang copot. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sampai usianya kakek-kakek dengan izin Allah berkat doa Nabi Muhammad giginya tetap utuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitu panjang beliau menyatakan di depan Nabi Muhammad dan di depan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang baik akhirnya di situ ada kalimat wa anta lamma khuliqta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي ذَلِكَ النُّورِ سُبْلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ صَلُّوا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. Apa Sayyidina Abbas menyatakan wa anta lamma khuliqta, wahai keponakanku Nabi Muhammad SAW, tatkala engkau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq, seluruh isi alam dari timur sampai ke barat terang benderang bercahaya karena kelahiran engkau wahai keponakanku Muhammad. Wa nahnu fi dzalika diya wa fi dzalika nur sublur rasyad nakhtariku. Dan kami, kata Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kami dan yang ada itu semuanya, kata beliau, adalah bagian dari cahaya engkau wahai keponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita semua yang hadir ini bagian dari tetesan nurnya Nabi Muhammad SAW. Enggak enak ini, ada nur dalam tubuh kita. Nur siapa? Nur Nabi Muhammad. Bagaimana buktinya? Buktinya kita beriman dengan Allah. Buktinya kita beriman dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Rukun iman ada berapa? Rukun iman. Rukun iman. Bukan berarti kita menganggap dia Tuhan, tidak. Karena begitulah Nabi mengajarkan kumu li sayyidikum. Nabi nyatakan berdirilah engkau untuk menghormati orang-orang yang jadi pemuka di antara kalian. Disuruh kita oleh Nabi sambut orang yang mulia berdiri. Makanya kita dari asyarakat diri kan? Berdiri kan? Karena para aulia salihin dengan izin Allah mereka dibukakan kasyaf ketika asyarakat, mereka melihat ruh Nabi Muhammad hadir di tempat itu. Mudah-mudahan ruh Nabi Muhammad hadir di tempat kita. Amin. Amin ya Rabbal. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Hadirin, Nabi Muhammad jasadnya memberi rahmat, ajarannya memberi rahmat, bimbingannya memberi rahmat, tuntunannya memberi rahmat, keluarganya memberi rahmat. Semua yang berhubungan Nabi Muhammad dapat rahmat Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang ditulis oleh ulama besar Banjar, Syekh Anam Sa'alani rahimahullah, di dalam karya beliau kitab hadis akhir zaman alaihi wasallam, di mana Nabi nyatakan bahwasanya la yabqal Islam illa ismuh walal Qur'an illa rasmuh masajidum amirah wa yakhrabun 'anil huda wa ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama minhum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nabi nyatakan bahwasanya nanti ada saatnya di akhir zaman di mana orang Islam tidak tersisa kecuali namanya doang. Namanya cakep Abdullah jadi preman. Nah, masih mending namanya Frankie.
Di rumahnya bertumpuk tuh Quran. Dibaca, boro-boro. Belajar mengkaji tafsirannya, bacanya kagak. Itu yang bilang siapa tuh? Nabi kita Muhammad SAW. Masajiduhum amirah. Maaf, Nabi sudah mengingatkan masjidnya rame gimana? Kadang-kadang satu RW 2-3 masjid. Betul. Padahal kalau dalam hukum fikih kita mazhab Syafi'i, kalau orang calon pengantin perempuan dimasukkan ke masjid cuma pakai kemben doang. Ada yang begitu? Masjid namanya. Insyaallah di sini nggak ada. Ada yang begitu? Pakai kemben doang. Kita jadi saksi nikah. Ya, bingung kita ngadepin. Di depan enggak mulai ke depan ada barang bagus. Nunduk bagaimana? Udah dijatuh sudah. Belum akad, belum nikah, udah direndengin tuh perempuan sama laki dipakai kerudung. Digandeng. Ada yang begitu? Pengantin siapa? Hah? Jauh. Udah ada orang sini insyaallah. Ini kan sudah jauh dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang lebih fatal lagi Nabi nyatakan, wa ulama'um syarru min tahtil nisa. Ulama-ulamanya ketika itu makhluk yang paling jahat yang ada di kolong langit. Imam bagi mesti kasih tahu, nggak boleh berdiam diri, dosa tuh. Makanya dalam hadis targhib wa tarhib kali Imam Munziri, wa yadbillah min dzalik, semoga Allah nggak jadikan kita seperti dalam hadis ini. Itu Nabi menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat banyak orang-orang alim masuk neraka jahanam. Orang alimnya di neraka jahanam, gurunya di neraka, muridnya di surga. Naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Ditanya tuh, orang alim kan dulu engkau ngajar kami, dulu kamu engkau menyampaikan pesan-pesan agama pada kami, kenapa kok engkau di neraka, kami di surga? Kata orang alim, kami nyuruh kalian ibadah, kami gak ibadah. Kami nyuruh kalian jauhkan maksiat, kami penggemar maksiat. Kalau memang LGBT itu dilarang, nyatakan dilarang. Betul gak? Jangan didiamkan. Sebagaimana nanti, maaf ini bukan politik, saya bukan politikus, apalagi tikus enggak. Sekadar mengingatkan, ulama harus netral, kasih tahu sama umat. Arti amin apa? Ya Allah terimalah doa kami. Betul gak? Maka kita baca iya nggak usah jelasin kan? Itu Kizatin nambahin ya. Beliau lebih paham soal ini nih. Para jemaah mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Baik fakir maupun jemaah sekalian kita doakan orang tua kita, Bapak Haji Romawi Royo, mudah-mudahan yang penyakit dari Allah diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan diberkahi beliau, keluarga beliau, amin ya Rabb. Demikian juga guru kita hadir, para jemaah. Jangan pulang dulu. Yang bungkus-bungkus berkat dulu. Kita bicara. Enggak dulu kan. Kita jangan lewatkan biar kita kasih kesempatan beliau nanti ngasih itu yang banyak buat kita. Insya sebelum ditutup dengan pembicara kedua Guru kita Kiai Zaki, saya menyampaikan informasi, boleh nggak? Boleh nggak? Benar nih. Sekedar memberikan informasi, jamaah sudah pada maklum, kami dari pengurus Yayasan Ridha Rasulullah sedang membangun pesantren di belakang Masjid Sadrul Qadir, namanya Pesantren An-Nur Sadrul Qadir. Alhamdulillah sekarang sudah beranjak ke lantai kedua. Doakan insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan pengecoran yang kedua untuk lantai 2. Mohon doakan nggak? Bantuin nggak? Ya ngomong doang nih, buktiin. Ini yang dilempar sorban nih. Mau nggak? Bukan buat saya, bukan. Pesantren salah satu wadah pendidikan agama yang di dalamnya nanti akan dibahas syariat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal salatullah salam alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rasulillah, salatullah.
ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله صلاة الله صلوا على سيدنا محمد طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات الله على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب. Jemaah yang pegang rezekinya, insya Allah Allah Taala berikan kepada semuanya, antum hidup antum, keluarga antum, dan mudah-mudahan dan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zaiki Umar Al-Si. Kepadanya kami sampaikan ilaihi tafadhal masykurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang kita muliakan, Kiai Haji Ahmad Bazar Al-Banjari, Kiai Haji Al-Mubarak, Bapak Haji Rahman Iroyo, sekaligus Ketua DMI Kecamatan Matraman, dan para tuan-tuan guru, ada Isai Nuri dan yang lainnya. Tadi butir-butir nasihat sudah cukup banyak dari Ustaz Bazar. Moga-moga bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah menjelang 2024, ngomong kudu hati-hati. Hati-hati. Cuma ada orang ngomong lempeng, ada yang baperan gitu aja. Udahlah, kita nggak usah pada ribut. Kita memang harus mengikat tali persatuan dan kesatuan. Ya, hadirin mau bercerai-berai apa mau bersatu? Ya udah gitu aja jawabannya. Kagak, ente mau bercerai-berai apa mau bersatu? Saya mau cerita tentang perkara amanah dan kejujuran. Tadi Tuan Guru Bazar udah bahas, tapi ini melalui sebuah kisah. Di kitab Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Al-Bantani bawakan kisah. Di zaman dulu ada seorang saudagar kaya raya, pedagang. Dia menikah, punya istri, cuma bertahun-tahun enggak dianugerahi anak. Wajar kalau laki-laki diam-diam kawin lagi. Memang biasanya begitu laki-laki. Jadi punya alasan pengen punya anak, ya. Kawin diam-diam kawin lagi. Kalau kata Habib Hamid Al-Kaf, memang kalau huruf ikhfa lebih banyak dari ilham. Paham nggak ini? Yang diam-diam itu yang banyak. Nah, dia kawin lagi sama bini muda, dapat anak laki-laki satu. Oh dia bilang, alhamdulillah. Lama kelamaan istri tuanya ngendus nggak? Ya ngendus lah. Cempedak diumpetin di kolong balai, lama-lama kecil juga. Tapi istri tuanya mengerti, dia pengen punya keturunan, ya sudah. Yang penting dia bertanggung jawab hadir. Udah deh, seiring berjalannya rumah tangga, satu ketika si saudagar meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan dia meninggalkan aset kekayaan.
Biasanya yang tahu banyak aset suami ini jawabnya tahu. Dia meninggalkan aset kekayaan 8.000 keping uang dinar. Itu satu keping uang dinar emas sebanding dengan 4/4 gram. Nah kalau 8.000 32 kilogram, itu kaya banget, 32 kilo. 1/8 dari 8.000 jadi berapa? 1.000 dinar. Istri tua amanah dia tahu almarhum punya istri muda. Kalau istri 2 ya 1/8 paro 2. Kalau istrinya 3 1/8 paro 3. Istri 4 1/8 paro. Barangkali itu kali ibu-ibu pada mau lah punya kawin lagi jatahnya. Nah ini amanah si istri tua. Istri dapat 1/8 jadi 1.000 dinar. 1.000 dinar paro 2, masing-masing berapa? 500 dinar. 500 dinar kan lumayan. Berapa? Kan lumayan. Berapa? Besar itu. Dia utus ajudan, ini bawakan, bilang sama ibu muda, ini bagian dia, bagian kita 1/8, karena berdua 1.000 bagi 2. Amanah nggak? Ada nggak model sekarang perempuan gitu? Mau mikirin bini muda gitu? Ada nggak? Saya namanya mau hadir semua. Saya nanya di majelis ibu-ibu, racunin, Apa yang terjadi ketika 500 diberikan kepada yang muda menolak. Dia menolak. Kata si ajudan, ibu kenapa menolak? Ini hak ibu. Oh bukan, ini hak yang tua saya tidak berhak. Kenapa? Semasa almarhum hidup dia sudah menceraikan saya. Jujur nggak ada? Jujur. Lah ini hari yang tua kagak tahu kalau yang muda diceraiin, dikasih 500 keping dinar. Udah joki wanita soleha. Pala lo soleha. Ya kan yang tua nggak tahu dia udah diceraiin, tapi dia bilang bukan hak saya. Adapun anak saya itu. Nah, sahabat-sahabat sebelum turun perintah fankihu ma tobalakum itu nggak ada aturan. Punya istri lebih dari 4, ada yang 8. Mughirah bin Syu'bah bininya 8. Rata-rata sahabat bininya banyak. Begitu turun ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', nikahin apa yang baik buat dari wanita, mau 2, mau 3, mau 4. Itu pembatasan, nggak boleh lagi lebih dari 4. Nah, Mughirah bin Syu'bah dari 8 dia lepasin 4, dia pertahankan 4 karena aturan Al-Quran begitu. Kira-kira kalau ente bininya 8 turun larangan suruh lepasin yang 4, yang dilepas yang mana kira-kira? Tuh kan, nggak punya bini lebih dari 1 aja ngomong udah begitu. Yang akhir lah Al-Quran. Kita di sini udah sarjana Iqra jilid 6 pada hak. Ada nggak yang begitu? Dulu saya ikut pelatihan mengajar terjemah Al-Quran metode 40 jam. Lah itu di kantor-kantor masuk, kita dilatih di Istiqlal, ikut entah ke BPS, entah ke anu instansi. Itu satu kelompok 10 orang, yang kagak bawa kacamata 5 orang. Ya begitu.
ayo baca, nggak bawa kacamata Ustaz, lupa bawa kacamata. Saya bilang kalau memang begitu, itu jangan masuk program terjemah Al-Quran, namanya program kenal huruf. Ya, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terakhir nih, saya mau undang hadirin. Saya mau ngadain peringatan Maulid sekaligus haul almarhum ayahanda Kiai Haji Umar Ismail, tanggal 8 Desember ba'da sholat Jumat jam 1:30 siang di Masjid Kuba, Kali Pasir, Cikini, Gang Buru Demak. Jadi kalau hadirin tahu, lewat belakang Jalan Karnolong ketemu rumah sakit MMA Kali Pasir. Ya udah seberang kirinya masuk ke gang, di situ ada Masjid Kuba. Atau dari Cikini Raya patokannya kantor pos Cikini. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Insya Allah dihadiri oleh para alim ulama. Doain mudah-mudahan Imam Besar Habib Rizik berkenan hadir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang ahad yang akan datang, yaitu di Masjid Al-Akhyar dan Kayu Manis Satu Lama, yaitu sekaligus acara peringatan Maulid yang disampaikan oleh Kiai Haji Munawir Asli. Kemudian zikir dan taklim Masjid Baitur Rahim Koramil, yaitu pada hari Ahad 19 November 2023 pada Isya, disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hadi Amin. Selanjutnya yaitu doa penutup yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Yamin Hamkah. Kembali mengucapkan سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وإمامنا وأماتنا وأخواتنا وخالاتنا ولقرابتنا ولمشايخنا وعلمنا يشهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.